kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada Orde Lama. Aku Farsi Andre sebagai moderator pertama. Saya Ritedi Thomas sebagai moderator kedua. Saya Naza Zara sebagai moderator ketiga. Saya Aldirana Jabaki sebagai pertanyaan pertama. Saya Cinanjali sebagai pertanyaan kedua. Saya Muhammad Al-Fatwarwi, pertanyaan 3. Saya Nadia Marisa sebagai pertanyaan keempat. Kalau menurut aku, jadi persatuan sebetulnya itu singkatannya adalah tiga hal yang mereka tuntut. Yang pertama itu pembubaran PKI, terus yang kedua itu namanya pembubaran kabinet Bikora. Kalau nggak salah Bikora ini karena di dalamnya itu masih ada antek-anteknya PKI gitu. Jadi masyarakat itu maunya nggak boleh nih ada satupun orang di pemerintahan itu yang ada latar belakang PKI pada saat itu. Yang ketiga itu kalau nggak salah mereka juga demo tentang penurunan harga pada saat itu, karena mereka menurut mereka kok Soekarno tuh diem aja. Jadi kan PKI ini sebenarnya udah dibantu gini sama masyarakat. Istilahnya kita kalau misalnya hidup di masa PKI itu, kita heran dong, kok presiden diem aja nih ngelihat PKI udah ngebunuh orang misalnya gitu kan. Kenapa dia kayak nggak ngambil tindakan pembubaran PKI? Karena tentu saja mengakibatkan kekhawatiran kita dari masyarakat, apalagi kalau keluarga kita ada masuk pemerintahan. Deg-degan gitu nggak sih kalau presiden nggak ngapa-ngapain? Jadi menurut aku dari gambar ini bagus ya. Ini salah satu adanya demokrasi yang sebenarnya menurut aku, karena kan demokrasi ini sebenarnya menerima pendapat seluruh masyarakat gitu kan. Dan untungnya demokrasi ini setahu aku berhasil ya. Jadi betul PKI itu dibubarkan dan semuanya yang ada tentang berbau PKI, keluarga PKI atau dia pernah bersejarah masuk PKI itu semuanya udah nggak boleh dipakai lagi. Penurunan harga itu juga setahu aku emang diwujudkan sama Presiden Soekarno gitu. Dan setahu aku habis itu Soekarno lengser kan ke Soekarno habis itu. Dan untungnya juga jadinya yang tadi kita udah bahas tentang adanya penyimpangan yang tentang Soekarno presiden seumur hidup itu jadi nggak jadi kan. Jadi aku bagus sih karena itu adanya perkembangan di Indonesia berarti kan. Tapi kalau bagi sebuah dari saya mungkin ditangkap ini dari penyimpangan atau dari konflik pada Orde Lama. Tapi pada saat itu mungkin sudah terjadi perubahan daripada masa revolusi, masa demokrasi liberal, pasti ada peningkatan tersebut. Juga sampai sekarang ini menjadinya demokrasi demokratis, demokratis. Jadi maka dari itu kita juga harus menghargai bagaimana perjuangan pemerintah kita sampai membuat pemerintah sampai sekarang ini. Inilah, terima kasih atas kesempatannya. Kita menanti pada ini. Oke, thank you. Jadi pertanyaan pertama, mengapa pada masa Orde Lama dianggap gagal dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila? Masa Orde Lama itu mungkin ada terjadi karena beberapa faktor ya. Mungkin salah satunya itu adalah ketidakstabilan politik, terus ada lagi korupsi dan kolusi, lalu ketidakseimbangan ekonomi. Kalau ketidakseimbangan ekonomi ini mungkin emang dari dulu sih, jadi emang nggak pernah sampai sekarang malah ketidakseimbangan ekonomi ini. Jadi ya mungkin itu sih penyebab. Oh, oke. Makasih ya kak. Makasih ya bang. Makasih juga ya kak. Terima kasih kakak.